Di awal abad ke-13, berdiri sebuah kerajaan yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Singasari. Kerajaan ini dipimpin sama seorang raja yang dikenal dengan nama Ken Arok, seorang mantan pengawal yang membunuh Bupati Tumapel dan menikahi istrinya. Pas masa pemerintahan Kertanegara, dia ini punya cita-cita besar buat menjadikan Kerajaan Singasari sebagai kerajaan yang terbesar dan terkuat di Nusantara dengan ngelakuin berbagai ekspedisi ke berbagai daerah. Tapi setelah mencapai masa kejayaan, kedamaian di Kerajaan Singasari ini terancam akibat adanya pemberontakan Jayakatwang dari Kadiri dan juga adanya konflik internal yang menghancurkan pemerintahan dan juga kekuasaan, serta munculnya Kerajaan Majapahit, salah satu dampak paling mencolok dari runtuhnya Kerajaan Singasari. Ini dia sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Tumapel adalah nama asli dari Kerajaan Singasari yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Kadiri. Daerah ini dipimpin sama Tunggul Ametung, seorang bupati yang punya istri yang cantik namanya Ken Dedes. Ada kisah yang cukup terkenal dari Kerajaan Singasari, yaitu kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Menurut legenda, Ken Arok itu anak dari hasil hubungan gelap dari seorang wanita bernama Ken Endok dan Batara Brahma. Gak lama setelah dilahirkan, dia ini dibuang sama ibunya di area pemakaman. Abis itu ditemuin sama pencuri ulung. Nah, dari ayah angkatnya inilah dia ini belajar taktik siasat soal perjudian, pencurian, dan juga perampokan. Sampai setelah dewasa, Ken Arok ini berkenalan sama seorang Brahmana yang bernama Loh Gawe yang ngasih nasihat buat Ken Arok untuk meninggalkan dunia hitam. Nah, dari dorongan Loh Gawe ini, Ken Arok akhirnya berhenti jadi seorang perampok dan dia menjadi seorang prajurit Tumapel. Ken Arok yang merupakan pengawal dari Tunggul Ametung, dia jatuh cinta sama Ken Dedes dan berniat ngerebut Ken Dedes dari suaminya. Dengan bantuan seorang pendeta yang namanya Loh Gawe, Ken Arok ini berhasil membunuh Tunggul Ametung pakai keris buatannya Empu Gandring. Habis itu dia menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai Bupati Tumapel. Tapi ketidakpuasan Ken Arok saat menjadi bupati ngebuat dia ini pengen melepaskan diri dari kerajaan Kadiri. Terus Ken Arok bersekutu sama para Brahmana yang gak suka sama Raja Kartajaya dari Kadiri, yang dianggap gak menghormati agama Hindu dan juga agama Buddha. Karena keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kadiri dan juga Kertajaya, Ken Arok ini akhirnya membuat sebuah kerajaan baru bernama Tumapel dan mindahin ibu kotanya ke Kutaraja. Dia juga punya gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi sebagai raja pertama Tumapel. Jadi Kerajaan Singasari punya 6 raja yang berasal dari Wangsa Rajasa. Jadi Wangsa Rajasa itu semacam dinasti pemerintahan. Yang pertama, Ken Arok. Ken Arok ini memerintah di tahun 1222 sampai tahun 1247. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Tumapel. Dia ini punya 2 istri, Ken Dedes sama Ken Umang. Nah, Ken Dedes ini adalah istri yang dia dapat setelah membunuh Tunggul Ametung yang udah aku ceritain tadi. Dan dari Ken Dedes ini,
dia punya seorang anak angkat namanya Anusapati, yang itu sebenarnya adalah anaknya Kenede sama Tunggul Ametung. Dan dari istrinya yang kedua yaitu Ken Umang, dia punya seorang anak namanya Tohjaya. Yang kedua, Raja Anusapati. Anusapati memerintah di tahun 1247 sampai tahun 1248. Anusapati ini adalah anak angkatnya dari Ken Arok. Dia ini bisa naik tahta setelah membunuh ayahnya sendiri pakai keris yang dibuat sama Empu Gandrung. Yang ketiga, Raja Tohjaya yang memerintah di tahun 1248. Tohjaya ini adalah anak kandung dari Ken Arok sama Ken Umang, dan dia berhasil naik tahta setelah membunuh kakak angkatnya yaitu Anuspati. Tapi Tohjaya ini cuma memerintah selama beberapa bulan aja, soalnya dibunuh sama adiknya Anuspati yaitu Ranggawuni. Yang keempat, Ranggawuni yang memerintah di tahun 1248 sampai tahun 1268. Tadi kan dia udah berhasil membunuh Tohjaya. Habis itu dia bisa naik tahta terus jadi raja. Dia itu dikenal sebagai raja yang bijaksana dan juga adil. Punya 2 orang anak yaitu Wisnuwardana dan Kertajaya. Yang kelima, Wisnuwardana. Wisnuwardana memerintah di tahun 1268 sampai tahun 1272. Dia ini anak dari Ranggawuni dan dia bisa naik tahta jadi raja setelah ayahnya itu wafat. Dia itu dikenal sebagai raja yang berbakti sama agama Buddha sampai mendirikan sebuah candi yaitu Candi Jago. Yang keenam, Kertanegara. Raja Kertanegara memerintah di tahun 1272 sampai tahun 1292. Nah, setelah ayahnya tadi wafat, dia ini berhasil naik tahta jadi raja. Dia ini dikenal sebagai raja yang paling berjaya dan paling berani selama memerintah kerajaan Singasari. Dia ini juga berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan melakukan ekspedisi bahkan sampai ke luar negeri. Dia juga mendirikan sebuah candi sebagai tempat pemujaan yaitu Candi Singasari. Dia punya 2 orang anak yaitu Jayanegara dan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Masa kejayaan kerajaan Singasari terjadi di pemerintahan Kertanegara. Kertanegara ini dikenal sebagai seorang raja yang punya cita-cita besar buat jadiin kerajaan Singasari ini sebagai kerajaan yang terbesar dan terkuat di Nusantara. Dia ini juga punya semangat buat menyebarkan agama Hindu dan juga agama Buddha di seluruh penjuru dunia. Dan untuk mewujudin cita-citanya, Kertanegara ngelakuin beberapa langkah-langkah strategis. Di antaranya mengubah nama ibu kota kerajaan yang awalnya Kutaraja jadi Singhasari. Terus melakukan ekspedisi Pamalayu atau ekspedisi militer ke Sumatera buat menaklukkan kerajaan Melayu dan menegakkan lagi kekuasaan Singhasari di sana. Habis itu, dia juga melakukan ekspedisi Pabali. Ekspedisi Pabali itu ekspedisi militer ke Bali buat menaklukkan kerajaan Bali dan jadiin kerajaan itu sebagai bawahan dari kerajaan Singasari. Habis itu ada ekspedisi Dwi Pantara ke Jawa Barat untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Ada juga ekspedisi Gurun. Ekspedisinya bertujuan ke Kalimantan untuk menaklukkan kerajaan Tunjung Pura. Selanjutnya ada ekspedisi Nusantara yang bertujuan ke wilayah-wilayah lain di Nusantara kayak Madura, Lombok, Sumbawa, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Selanjutnya ekspedisi Sriwijaya yang bertujuan ke Semenanjung Malaya untuk menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir melakukan ekspedisi Champa. Ekspedisi militernya bertujuan ke Indochina untuk menaklukkan kerajaan Champa. Nah, dengan hal demikian, Kertanegara akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara dan jadiin kerajaan Singasari sebagai kerajaan maritim yang terbesar
se-Asia Tenggara. Dan dia juga berhasil menyebarkan agama Buddha dan juga agama Hindu ke berbagai daerah yang berhasil dia taklukkan. Selanjutnya, Kerajaan Singasari pastinya juga meninggalkan banyak peninggalan, baik itu berupa candi-candi, berupa arca, berupa prasasti, dan juga karya sastra yang jadi saksi sejarah kebesaran Kerajaan Singasari. Nah, beberapa peninggalan sejarah itu, yang pertama ada Candi Jago. Candi ini didirikan sama Wisnuwardana yang digunain sebagai tempat pemujaannya. Candi ini letaknya di Desa Tumpang, Kabupaten Malang. Di candi ini juga punya relief-relief yang menggambarkan kisah-kisah Buddha dan juga cerita Panji. Peninggalan yang kedua ada Candi Kidal. Candi ini didiriin sama Raja Anusapati sebagai tempat pemujaan Siwa. Letak candi ini ada di Desa Rejo Kidal, Kabupaten Malang. Candi ini punya arca Siwa Mahadewa yang sangat indah dan juga sangat megah. Peninggalan yang ketiga yaitu Candi Singhasari. Candi ini didirikan sama Kertanegara sebagai tempat pemujaan Siwa dan juga Buddha. Candi ini letaknya di Desa Candirenggo, Kabupaten Malang. Peninggalan yang keempat, Arca Dwarapala. Candi ini menggambarkan penjaga pintu Candi Singhasari. Arca ini letaknya di depan Candi Singhasari. Punya tinggi sekitar 3,7 meter dan juga berat sekitar 30 ton. Arca ini jadi salah satu arca yang terbesar di Indonesia. Peninggalan yang kelima, Arca Amogapasa. Arca ini menggambarkan Buddha Amogapasa yang dikelilingi sama 8 bodhisatwa. Arca ini letaknya di Museum Nasional Jakarta. Peninggalan yang keenam ada Prasasti Kertarajasa. Prasasti ini berisi tentang istilah tentang silsilah raja-raja Kerajaan Singasari dan juga peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kerajaan. Prasasti ini letaknya di Desa Jatipasar, Kabupaten Malang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan juga aksara Nagari. Peninggalan yang ketujuh ada Prasasti Singhasari. Prasasti ini isinya tentang ekspedisi militer Kertanegara ke Campa dan juga Sriwijaya. Prasasti ini letaknya di Desa Candirenggo, Kabupaten Malang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan aksara Kawi. Dan peninggalan yang terakhir, Nagara Kretagama. Nagara Kretagama itu karya sastra yang isinya tentang pujian buat Raja Hayam Wuruk dari Majapahit yang merupakan cucunya dari Kertanagara. Karya sastra ini ditulis sama Empu Prapanca. Empu Prapanca ini adalah seorang pujangga kerajaan. Dalam karya sastra ini juga berisi tentang sejarah Singasari dan Majapahit dan juga ada daftar-daftar wilayah yang dikuasain sama dua kerajaan itu. Kerajaan Singasari runtuh di tahun 1292 adanya pemberontakan dan juga konflik internal yang menghancurkan pemerintahan dan juga kekuasaan. Nah, ada beberapa penyebab dari runtuhnya Kerajaan Singasari. Yang pertama, adanya krisis ekonomi dan juga krisis politik. Di masa pemerintahan Kertanagara, Singasari itu mengalami krisis ekonomi dan juga krisis politik yang disebabkan karena kebijakan pemerintah yang tidak efektif, kayak peningkatan pajak dan kebijakan pedagang yang akhirnya merugikan. Yang kedua, akibat peperangan. Selama masa pemerintahan Kertanegara, Singasari terlibat dalam konflik sama negara-negara tetangga kayak Mongol dan juga Bali. Akhirnya, dari peperangan ini, kekuatan militer Kerajaan Singasari melemah dan menguras sumber daya kerajaan. Yang ketiga, akibat dari pemberontakan. Kertanegara juga menghadapi beberapa pemberontakan selama masa pemerintahannya, dan hal itu yang membuat ketidakstabilan politik yang merusak kekuatan kerajaan. Yang keempat, akibat konflik suksesi. Konflik suksesi itu
pertikaian tentang siapa yang berhak menjadi penerus tahta setelah kematian atau pengunduran diri seorang penguasa. Dan konflik itu terjadi setelah kematian Anusapati. Jadi, Tohjaya atau keponakannya dari Kertanegara, dia itu membunuh Anusapati dan merebut tahtanya untuk dirinya sendiri. Konflik suksesi ini merusak stabilitas kerajaan dan melemahkan otoritas Kertanegara sebagai raja. Yang terakhir, penyebab runtuhnya Singasari dari adanya pemberontakan Jayakatwang. Pada akhirnya, kerajaan Singasari itu runtuh setelah adanya pemberontakan Jayakatwang. Adipati Gelang-Gelang yang tidak puas sama kebijakan Kertanegara, Jayakatwang akhirnya berhasil membunuh Kertanegara dan mengambil alih kekuasaan. Dan itu mengakibatkan keruntuhan dari kerajaan Singasari. Salah satu dampak yang paling mencolok dari runtuhnya kerajaan Singasari adalah munculnya kerajaan Majapahit. Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara, ia berhasil memanfaatkan situasi yang labil setelah runtuhnya kerajaan Singasari. Ia mendirikan kerajaan Majapahit dan memulihkan stabilitas politik di wilayah itu. Setelah itu, Majapahit jadi salah satu kerajaan yang terbesar dan paling berkuasa dalam sejarah di Indonesia, yang mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Oke semua, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pantengin terus channel kita tiap malam Jumat dan juga Selasa malam. Sampai jumpa di Godaan Serak selanjutnya.